Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ngaji atau pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Sebelum memulai, absen dulu ya. Farid Sifahun Najwa ada? Jangan ya? Hadir. Benar. Nasrullah. Hadir. Goib. Goib benar. Hadir. Yang bukan pangkat. Akmal. Hadir. Ya, saya yang tidak berangkat dua ya. Langsung saja ini soal tayamum. Ya, tayamum itu seperti apa? Kita coba lihat. Lanjut. Tayamum, pengertian tayamum adalah menyapu debu tanah yang suci, ya. Tanah yang suci ke muka serta kedua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Bang Den, tayamum ini menggunakan debu yang suci. Berarti kalau debu yang tanah yang kotor itu tidak bisa dibuat tayamum. Tayamum itu sendiri hanya di muka dan tangan. Lanjut. Nah, niat tayamum. Nah, itu bersama-sama membaca. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum istibahis sholati fardhon lillahi ta'ala. Alias sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ini tayamum itu hanya dipergunakan untuk sholat fardu. Berarti kalau sholat sunnah itu tidak bisa, harus sholat fardu. Sholat fardu itu sholat wajib 5 kali. Lanjut. Terus syarat-syarat dan ketentuan tayamum. Syarat itu sebelum dikerjakan, beda. Syarat itu sebelum melakukan itu harus ada syaratnya. Satu, sulit menemukan air yang suci. Misalkan banyak air tapi tidak suci, itu bisa melakukan tayamum. Tapi kalau banyak, intinya sulit menemukan air yang suci. Terus menggunakan debu yang suci tadi. Yang kalau debu debu atau yang sudah dipakai orang lain itu tidak bisa. Yang debu yang suci, yang di dinding-dinding yang belum digunakan untuk bertayamum itu masih suci. Terus 3, mengerti tata cara bertayamum. Tayamum itu caranya gimana harus tahu. Kalau tidak tahuan tidak sah. Intinya harus tahu tata caranya. Terus 4, dilakukan pada waktu sholat. Dilakukan pada waktu sholat. Misalkan tayamum untuk sholat asar, tapi waktunya itu di waktu sebelum duhur, itu tidak boleh. Harus dilakukan pada waktu sholat. Nah, misalkan sholat asar ya harus di waktu sholat asar tayamumnya itu. Terus 5, 1 kali tayamum untuk 1 kali sholat fardu. Jadi misalkan sholat maghrib
aku tayamum buat sholat maghrib, terus burung batal, burung ngentut, burung dan lain sebagainya, itu tidak bisa, harus cuma satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Bandre. Jadi kita satu tayamum buat sholat maghrib saja. Kalau mau sholat isya ya harus bertayamum lagi. 6. Paham rukun tayamum. Nah, ini rukun tayamum bahasanya. Rukun tayamum 1. Siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih apabila sedang dalam perjalanan, bisa dengan jendela yang bersih. Harus menggunakan debu yang bersih. Kalau bepergian itu pakai debu di jendela itu enggak apa-apa. Intinya debu yang suci. Karena yang bersih itu belum tentu suci. Intinya yang suci, yang belum pernah dipakai. Kedua, kemudian menghadap kiblat. Ucapkan basmalah, letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Nih. Nah. Terus. Lanjut. 3. Lalu usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Nah, diusapkan kedua telapak tangan di seluruh wajah, disertai membaca niat dalam hati. Salah satu bacaan niat tayamum adalah yang tadi, nawa itu tayamum listibah hatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Itu insyaallah niat itu dalam hati. Lafal niat dan niat itu berbeda. Kalau lafal niat itu diucap, kalau niat itu di dalam hati. Kalau lafal itu nawa itu, itu lafal. Cuma keberadaannya itu di hati. Terus saat niat itu di saat membasuh muka, wajah, ya. Nah, diusapkan dua telapak tangan pada seluruh wajah, disertai membaca. Contoh ya, ini debu. Nah, ini debu yang belum dipakai. Set. Nah, terus ini harus rata. Nah, ini jempol lagi di itu. Paham tidak? Ini ya, set. Ya, ini seluruh wajah terkena debu. Tuh wajah, lanjut. Letakkan lagi. Kan tadi sudah pertama di sini ya, misalkan di sini buat wajah. Pindah tempat. Yang tadinya di sini harus jangan di sini lagi, pindah yang tempat yang baru. Ini kan sudah dipakai. Dan enggak. Paham tidak? Kan ini tempat, misalkan ini tempat jinjing set debu yang sudah dipakai untuk wajah tadi harus pindah. Ya, letakkan lagi telapak tangan pada debu, sebaiknya di tempat yang berbeda. Nah, dari letak yang pertama tadi, kan tadi di sini, yang kedua di sini. Kali ini jari-jari direnggangkan, kalau tadi dirapatkan, yang ini direnggangkan. Jika ada cincin, ya cincin pada jari dilepas dulu sementara. Misalkan kamu punya cincin akik yang besar, itu dilepas dulu ya, tidak boleh dipakai dulu. Terus kemudian usap telapak tangan kiri pada punggung. Nah, pada punggung tangan kanan nih. Telapak kaki tangan kiri di punggung telapak tangan kanan. Ke arah bagian dalam lengan hingga siku. Lanjutkan dari telapak tangan kanan untuk mengusapkan punggung tangan kiri hingga siku. Contoh, yang tadi yang ini buat muka harus pindah debunya, yang lain lagi. Contoh, nah ini harus kalau misalnya bajunya dilengin, lengkin, sini, dilikat. Ya. Nah, intinya biar kelihatan. Ya, telapak tangan kiri, punggung tangan kanan ini. Kan ini ada batasannya ini. Nah, yang ini buat di luar, barisan ini buat di luar. Set, terus putar. Yang dalam ini ke sini. Nah, ini kan jempolnya belum.
Jempolnya belum dipakai kan? Ini buat jempol. Paham tidak? Ya, kain yang kanan ini yang kiri. Kan ini kan belum dipakai. Ini kan belum dipakai. Ya, ini tangan kanan ke kiri. Sudah. Nah, ini yang dalam. Nah, muter. Nah, ya. Paham tidak? Dan yang debu sini buat sini, yang debu sini buat kanan kiri. Terus sunah-sunah tayamum. 1. Membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Jadi sunnah itu yang bila dikerjakan mendapat kalau tidak dikerjakan tidak. Makanya alangkah baiknya itu dikerjakan. Terus 2. Mendahulukan mengusap anggota tangan yang nah, misalkan ke kiri dulu enggak apa, tapi kan didahulukan mengusapkan anggota tangan yang kanan dulu dan membelakangkan yang kiri. Ini yang didahulukan yang tangan. Terus yang ketiga yang sunah-sunah menipiskan debu yang melekat di tapak tangan sebelum diusapkan ke muka dan kedua tangan. Jadi di geduk kiri, misalnya mendet, terus di geduk kiri dan boten kata sing ten wajah atau ten tangan. Ya, jadi ora boten kudu merata semua, harus tebal itu enggak. Tipis debu tipis itu juga tidak apa-apa. Nah, ini ada contoh. Nanti salah satu maju ya, mengusap wajah lagi urutan. Urutkanlah rukun tayamum di bawah ini. Nah, yo, siapa maju? Ini yang pertama mengusap wajah. Yang kedua menepakkan kedua telapak tangan ke debu. Menepuk kembali debu agar berkurang. Menepuk kembali debu. Terus menempelkan kembali kedua telapak tangan ke debu. Menepuk debu agar berkurang. Mengusap kedua tangan. Yo, coba. Siapa? Sabrul. Ayo maju. Ayo. Sabrul. Ini yang pertama yang mana dulu? Ayo. Maju. Ya. Jadi yang mana dulu? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama mana? Melakukan kedua telapak tangan ke debu, menempelkan kedua telapak tangan ke debu. Terus kedua, dia apa? Kan ada apa? Agar berkurang debunya. Yang di menepuk kembali debu agar berkurang, menepuk debu agar berkurang. Berarti kata-katanya sing pundi dulu? Sing so, jadi 2. Terus ketiga mengusap apa? Wajah. Terus yang keempat ya ini. Yang kelima ini dulu ya. Terus harus dikurangi dulu. Terus yang keenam terakhir mengusap kedua tangan. Nah, ini praktek kedua siapa? Husni. Ayo Husni, yo. Husni, tim sakit. Ayo. Praktek ke teman-teman gimana apa? Caranya, yo. Cara apa praktek? Pertama ini ambil debu buat debu tangan. Contoh ini, yo. Tak apa, ini. Ambil debu dulu ini bareng. Nah, terus di gedoke. Nah, ya terus ini tangan. Terus itu lanjut dulu contoh. Oh iya. Ya, harus tekan dulu. Oke. Terus muter. Ya. Jadi jempol ketemu jempol. Ya, terus yang siji. Anu pindah. Oh gitu belum ini. Wajah sih deh. Wajah dulu. Ulangi. Ambil.
Ayo, nama ayo. Ini mengisap aja, ayo, aja. Nawa itu tayamum lis tiga habis sholat fardhu lillah ta'ala. Terus ke tempat yang lain, debu yang lain. Nah, debu sebelah kuno. Coba wis lah. Nah, wis. Ayo diketok kirian. Terus tangan tadi. Yang ini satu. Kan ini kan belum dipakai kan. Nah, yuk kiri. Terus di belakang. Ya harus dilengkapi dulu ya. Bon, madepnya kiblat ya. Oke. Bon, duduk. Oh, duduk ya dong. Di Nenia. Tuliskan niatnya lagi ya biar apa? Dosen menulis Pak. Ajaran nulis. Macam. Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum al-istibaatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Niat saya sengaja niat tayamum dilakukan di saat membasuh wajah ya. Kalau lafal niat itu ini lafal niat. Kalau niat itu ada di dalam hati. Pun ada yang ditanyakan? Semua sudah paham belum? Bila ini tayamum itu karena tidak ada air. Kalau misalkan banyak air itu tidak perlu. Kalau sekarang itu banyak air di masjid ada, di pondok ada, itu tidak boleh tayamum. Bila dilakukan tayamum itu karena tidak menemukan air. Misalkan di saat waktu kemarau yang panjang, di saat waktu apa? Waktu sholat sudah masuk terus belum menemukan air, tapi harus ada usaha mencarinya. Bukan ujuk-ujuk tayamum mah males panggulek banyu ya. Paham belum? Ya, kalau tayamum itu sulit menemukan air. Bon paham dereng? Ya, bon ya. Ya, untuk hari ini sudah saya cukupkan. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk ke depan. Ini tayamum satu ini, tapi ini awal manfaatnya juga efek besar kalau misalkan nanti ada kemarau panjang atau yang lainnya. Oke, cukup sekian. Monggo kita sudahi pertemuan ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita berdoa terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad.